Ya, kalian tahu lah ya, Gen Z, kalau sudah rebahan di kamar sambil scroll TikTok, satu harian pun mampu. Tentang Ikikaba, kalian bisa searching TikTok. Ataupun yang pernah viral juga, tentang 5 tahun tidak pernah maki. Melaporkan 9,9 juta penduduk usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia yang tidak beraktivitas produktif. Heyo Gen Z Circle, this for you information. Before we start this video, kenalin, aku, Reitor, akan membahas about Gen Z atau seputar tentang Gen Z dan mengulik terkait tentang Gen Z. Oke guys, aku mau interview nih para Gen Z. Kalau kata meme itu Gen Z. Nah, kalian para Gen Z ini pasti pernah ngalamin kan ketika di depan umum, baik itu presentasi di kelas ataupun ketemu orang baru, entah itu teman baru atau pacar baru. Nah, tapi kenapa merasa canggung dan takut? Kenapa sih Gen Z ini sulit berkomunikasi di depan umum? Mari kita bahas. Terlalu terbiasa dengan komunikasi digital. Ya, kalian tahu lah ya, Gen Z, kalau sudah rebahan di kamar sambil scroll TikTok, satu harian pun mampu. Inilah faktor kenapa Gen Z ini sulit berkomunikasi. Menurut laporan Forbes, Gen Z ini lebih sering berkomunikasi itu lewat chat atau voice note ketimbang ngobrol langsung. Dan beberapa artikel jurnal membuktikan bahwa 50% Gen Z ini lebih sering memakai media online. Bahkan 70%-nya Gen Z ini lebih senang berbicara kepada temannya itu lewat media sosial ketimbang berhadapan langsung. Akibatnya, skill berbicara di depan umum ini kurang terlatih. Takut dinilai dan dihakimi atau dijudge. Menurut Harvard Business Review, membuktikan bahwa 77% setiap orang itu mengalami kecemasan dalam berbicara di depan umum. Media sosial membuat tekanan besar terhadap Gen Z, sehingga Gen Z ini takut salah ngomong dan memilih untuk diam, ketimbang mengungkapkan perasaan. Nah, kalian pasti tahu kan video yang baru viral ini tentang Ikikaba, kalian bisa searching TikTok, ataupun yang pernah viral juga tentang 5 tahun tidak pernah maki. Kalian bisa lihat komen-komennya. Walaupun itu konten positif, tapi komen netizen itu pedas banget. Inilah salah satu kenapa Gen Z itu takut salah ngomong. Kurangnya latihan. Ini adalah salah satu poin penting mengapa Gen Z ini sulit berkomunikasi. Boleh nih kalian potong klip ini, masukkan ke dalam galeri. Survei dari Chapman University membuktikan bahwa public speaking anxiety itu adalah ketakutan terbesar yang ada pada anak muda, terutama pada Gen Z nih. Saya juga sih sebenarnya. Ketakutan ini melebihi dari ketakutan terhadap ketinggian ataupun serangga. Bayangin nih, kalian lebih pilih ketemu kecoa bisa terbang level max di dalam WC atau disuruh berbicara di depan umum, di depan banyak orang? Pasti kebanyakan menghindar dari berbicara di depan umum, di depan banyak orang, ketimbang ketemu kecoa. Walaupun ngeri-ngeri sedap sih, ketemu kecoa level max bisa terbang dalam WC lagi. Latihan berbicara di depan umum. Kalian bisa mengikuti perlombaan ataupun event-event yang ada di sekolah ataupun perkuliahan, seperti pidato, dai,
syarhil Quran, debat, dan semacamnya untuk melatih public speaking kalian. Saya ada satu tips yang diajarkan teman saya yang sering ikut lomba public speaking. Ketika kalian berada di atas panggung, usahakan melihat itu bukan orangnya, tapi sekitar orangnya. Seperti ada kursi, ada tiang, ada dinding. Kalian lihat tuh dindingnya, lihat tuh kursinya. Jangan lihat orangnya. Kalau kalian melihat orangnya, otomatis mental kalian akan down. Apalagi orangnya itu cantik atau ganteng. Bahaya. Bisa berujung nomor WA. Yang kedua, rekam diri kalian. Kalian bisa merekam diri kalian ketika berbicara, baik itu menggunakan HP ataupun kamera. Setelah kalian rekam, kalian lihat hasilnya, lihat apa yang perlu diperbaiki dari kalian berbicara ini. Yang ketiga, membaca buku. Terdengar sederhana, tapi tidak semua orang bisa mengerjakannya. Termasuk saya. Jadi Gen Z ini sulit untuk membaca, karena Gen Z ini hidup di zamannya teknologi yang serba canggih. Jadi kalau mencari jawaban itu tinggal searching lewat Google. Makanya kebanyakan Gen Z ini minim literasi. Usahakan membaca, karena dengan membaca meningkatkan literasi Anda. Paham? Jadi jika kalian takut berbicara di depan umum, solusinya percaya diri dan latihan. Jika ingin tahu informasi about Gen Z, aku saranin kalian untuk like, subscribe, and klik tombol lonceng akun channel ini. Thank you for your support and watching. Goodbye.